Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang materi min mapping, dan di kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Nia Fitriani dengan NIM 123 10110. Saya Marcella Anastasia dengan NIM 123 10112. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari min mapping. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, metode min mapping itu diartikan sebagai peta pikiran. Nah, metode min mapping ini merupakan metode pembelajaran yang kreatif untuk meringankan para siswa dalam mengingat pengetahuan dan informasi yang telah didapat. Nah, menurut Tony Buzan, sang penemu metode min mapping ini sendiri, pemetaan pikiran adalah salah satu cara untuk mengembangkan kegiatan berpikir dari seseorang yang darinya tadi satu arah menjadi ke segala arah. Nah, serta dapat mengambil berbagai macam pikiran ke dalam berbagai sudut pandang. Nah, min mapping ini juga sering disebut sebagai peta konsep dalam menjadikan sebagai alat pikir yang mempunyai manfaat yang sangat hebat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini tidak hanya memahami pelajaran saja, tetapi juga dapat digunakan untuk hal lainnya, misalnya dalam merencanakan sesuatu. Nah, hal ini dikarenakan min mapping tersebut dipercaya sebagai cara termudah untuk menempatkan sebuah informasi di dalam otak, serta sangat membantu untuk mengingatnya kembali dan saat dibutuhkan. Nah, adapun beberapa manfaat min mapping sendiri secara umum, yaitu yang pertama adalah membantu untuk merencanakan sebuah target. Nah, min mapping ini sangat penting untuk membantu seorang guru dalam membuat sebuah target. Contohnya kayak dalam mata pelajaran. Nah, guru akan membuat peta min mapping ini untuk anak-anak itu bisa berpikir lebih luas dari pemaparan yang sudah dijelaskannya tadi. Yang kedua adalah melatih berkomunikasi. Nah, untuk melatih komunikasi ini min mapping juga sangat berguna karena nanti guru-guru akan menanyakan pertanyaan kepada anak-anak, maka anak-anak itu dapat menjawab dengan hasil dari min mapping yang sudah guru buat tadi. Kemudian adalah membantu menyelesaikan sebuah masalah dengan cepat dan tepat. Ya, min mapping sendiri dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat karena dari min mapping itu sudah menjelaskan dari segala arah atau menjelaskan berbagai materi yang ada dalam satu slide seperti PPT. Kemudian yang kedua itu adalah dapat meningkatkan kefokusan. Nah, anak-anak akan menjadi sangat fokus ketika melihat pemaparan dari min mapping itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah memudahkan mengingat informasi yang dibutuhkan. Nah, karena min mapping itu dibuat secara singkat, maka hal itu akan membuat seorang siswa itu merasa dengan gampang untuk mengingat segala sesuatu informasi dengan singkat. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Kak Sela. Baik, selanjutnya adalah karakteristik model mind mapping dalam pembelajaran. Nah, metode pembelajaran mind mapping ini berawal dari sebuah penelitian para ilmuwan tentang bagaimana cara otak itu mengolah dan memproses informasi pengetahuan. Nah, para ilmuwan tersebut itu beranggap bahwa otak bekerja mengolah dan memproses informasi secara linear. Analogi, kerja otak disamakan seperti saat menyimpan barang di gudang. Nah, pada penelitian terakhir temukan bahwa otak itu mendapatkan informasi dengan cara kombinasi antara aroma, gambar, pikiran, bunyi, dan perasaan yang terbagi menjadi format linear. Nah, hal ini tuh dapat dicontohkan ketika kita mengingat tulisan atau ceramah. Jadi, otak itu dapat terpicu hanya dengan simbol, warna, bunyi, gambar, serta perasaan. Nah, supaya guru pintar dapat memanfaatkan teknik mind mapping ini secara optimal, yaitu membuat mind mapping sangat dianjurkan untuk menggunakan bentuk, warna, gambar, serta simbol yang indah. Nah, dengan metode pembelajaran berpikir mind mapping ini, guru itu dapat mengajak siswa untuk mengkategorikan pikiran seperti halnya saat meletakkan sesuatu barang pada tempatnya, seperti meletakkan buku sesuai dengan kategori atau genre tertentu. Nah, contohnya itu kayak buku komik, buku sosial, buku sains, dan lain-lain, yang diletakkan pada rak sesuai dengan kategori masing-masing. Nah, pada teknik mind mapping ini membuat kinerja otak itu menjadi lebih efisien dalam memproses informasi yang masuk. Nah, menggunakan metode mind mapping ini untuk pembelajaran membuat proses pembelajaran yang efektif. Nah, guru dapat menyampaikan materi pelajaran lebih cepat dan siswa dapat menerima saat memahami konsep yang diajarkan dengan lebih mudah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Nia.
Baik, materi selanjutnya yaitu adalah manfaat dari metode mind mapping dalam pembelajaran. Di sini terdapat 7 manfaat, yaitu yang pertama adalah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan lebih detail. Nah, seperti yang disampaikan tadi pada pengertian di awal, bahwasannya hal ini, pembuatan mind mapping ini sangat berguna bagi anak untuk mengingat sesuatu hal. Karena mind mapping ini dibuat secara singkat dan secara inti-inti serta poinnya saja, maka anak-anak itu akan lebih mudah memahami isi dari materi tersebut. Yang kedua itu dapat meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, dan memori. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Sela tadi, pembuatan dalam mind mapping ini ditegaskan atau diutamakan untuk menggunakan bentuk atau karakter yang lucu sehingga membuat seorang anak itu dapat fokus serta konsentrasi dalam memahami isi mind mapping tersebut. Karena mereka akan merasa tertarik jika mind mapping tersebut menarik di mata mereka atau indah di mata mereka dengan pengeditan tadi itu yang seperti menggunakan gambar dan warna yang lucu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kegiatan belajar lebih menyenangkan dan sangat menghemat waktu. Ya, pembuatan mind mapping ini kan sudah dijelaskan seperti membuat PPT atau membuat yang singkat-singkat saja atau lebih tepatnya seperti poin-poinnya saja yang masuk. Nah, jadi dengan adanya mind mapping ini, maka pembelajaran di kelas itu akan terlihat lebih singkat. Jadi guru itu hanya akan menjelaskan poin-poin inti saja yang sudah terdapat dari mind mapping tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah materi yang sulit dapat lebih mudah untuk dipahami dan dikuasai. Nah, anak-anak yang sudah berfokus tadi dalam memahami atau memperhatikan isi mind mapping tadi, maka mereka akan lebih mudah memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Kemudian yang kelima adalah dapat memaksimalkan otak logika bagian kiri dan otak imajinasi pada bagian kanan. Ya, anak-anak yang melihat gambar lucu atau bahkan yang keren, mereka akan berimajinasi otaknya untuk memikirkan, wah gambar ini keren banget. Wah, mereka tuh akan lebih fokus, cenderung lebih fokus dan kurang bermain dalam mengikuti pembelajaran itu. Yang keenam itu adalah dapat membuat proses pembelajaran lebih hidup dan mengasihkan. Nah, dengan adanya metode mind mapping ini, maka guru itu dapat menghidupkan suasana kelas yang tadi awalnya murung, bosan atau gimana, maka akan menjadi lebih seru dan asik karena dengan pembelajaran mind mapping ini siswa itu tidak akan menjadi bosan dan mereka itu akan merasa senang. Dan yang ketujuh itu adalah dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam mengakuisisi pengetahuan. Ya, dengan adanya pembelajaran mind mapping ini, maka siswa itu akan beranggapan maka pengetahuan siswa itu akan menjadi keluar atau bahkan pengetahuan mereka itu akan bertambah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.